Oke, aku mulai ya, start dari IHSG dulu. Dapat titipan dari tim, ada promo M-Trade. Sampai hari Sabtu nanti DM aku aja. DM aku aja, ketik promo EMT. Promo EMT, oke? Nanti akan diinfo sama tim aku. Kalau bisa tulis nomor WA kamu sekalian ya. Oke, aku langsung aja. IHSG bentuknya kayak gini. Dia potensi akan lanjut turun, akan ada potensi bisa lanjut turun sampai 7325-an atau mungkin 7240-an, bisa sampai area itu. Nah, lanjut turunnya ini karena saham-saham apa? Macam-macam various ya. Nah, jadi lanjut turunnya ini menurut kita masih sangat normal sekali. Nah, jadi hari ini yang mendorong pergerakan IHSG turun itu lebih ke saham lain sih selain Big Banks. Seperti contohnya ada saham AMMN ya. Jadi ini saham AMMN per hari ini breakdown yang ada di Tok yang di YT. Perhatikan di Igoi per hari ini dia breakdown dari 7550 dan breakdownnya ini menurut kita sih ini breakdownnya agak kurang bagus. Candlenya merah banget, volumenya juga lumayan tinggi. Sebenarnya signal pembalikan arahnya sudah mulai kelihatan pada tanggal 16 Juni kemarin, merah dengan volume transaksi lumayan tinggi ya. Jadi ini tanda distribusi awalnya. Kesimpulannya kalau kalian nanya AMMN dalam jangka pendek, ini kayaknya jauh dulu deh ya, jauh-jauh dulu deh gitu ya. Oke, terus kemudian yang berikutnya saya mau bahas dari grup Papa PP. Dari grup Papa PP hari ini dikasih diskon loh brand. Terus kemudian tapi beli nggak nih? Sabar dulu ya. Tadi pagi kita sebenarnya ada bahas nih brand cuan ya, Petro. Hari ini brand itu dia membentuk double tops ya, M-Trade cuman nitip sendal di Petro doang karena kita ngelihat sebenarnya naiknya udah lumayan tinggi beberapa waktu yang lalu. Pada 14 Juli terjadi gap up dan ketika semua orang FOMO biasanya kita justru berhati-hati. Yang ada di Tok yang di YT chartnya ada di Igoi, jadi langsung aja ke Igoi ya. Nah, perhatikan di sini ini breakdown hari ini koreksinya potensi bisa menuju ke level 7000, bisa ke 6700, bahkan bisa ke level 6200 ya. Jadi potensinya koreksinya bisa lumayan dalam gitu. Tapi kan volumenya sebenarnya tidak terlalu besar ya. Bukan masalah volumenya nggak terlalu besar sih, waktu itu naiknya yang ngegasnya tanggal 14 dan tanggal 15 Juli yang kecepatan gitu ya pada FOMO. Karena apa? Karena kebijakan dari MSCI waktu itu ada pembaruan yang memungkinkan brand cuan dan Petro kembali dinilai secara diriset lagi penilaiannya, nggak ada tandanya, kira-kira kayak gitu. Jadi kesimpulannya kalau mau masuk brand, wait and see dulu deh. Kalau sudah masuk gimana? Waduh, mestinya bikin trading plan dulu di awal. Kalau udah masuk ini sebenarnya kena pembatasan risiko atau kena stop loss pada hari ini gitu ya. Terus kemudian kita mau lihat saham cuan dari grupnya Papa PP gitu ya. Nah, jadi saham cuan ini breakdown dari supportnya di level 1525. Jadi kalau kalian lihat turun hari ini dengan volume transaksi lumayan besar. Tadi pagi waktu kita morning briefing di M-Trade kita sempat ada bahas nih, cuan ini kalau turun sampai 1435 atau 1440-an kita mau watch. Cuman dengan catatan volume transaksi kecil dan juga candlenya bagus. Artinya retracementnya terjadi secara bertahap ya di level 1440. Pattern flagnya tidak patah. Nah, per hari ini jatuhnya drastis, cepat sekitaran 7% dan apalagi disertai dengan volume transaksi lumayan tinggi. Jadi tadi pagi meskipun dia jatuh volume transaksi masih kecil, kita tetap masih wait and see dulu. Kenapa? Supaya tidak terburu-buru masuk. Kalau terburu-buru masuk nanti apa? Hati-hati ya, bisa kena jebakan Batman gitu. Jadi nanti bisa carried out di sini ya. Jadi masih bisa lanjut turun kalau patternnya kayak gini. Jadi masih bisa sampai ke 1325. Apa nggak spekulatif buy aja sih? Kan ini kan nutup gap di sini. Ya sih nutup gap, tapi kalau aku melihat pattern formasi bentuk candle itu sangat penting diperhatikan. Tidak hanya bentuk candle tapi bentuk chart secara keseluruhan. Terus kemudian selain cuan kita mau lihat yuk TPIA ya. Jadi tadi brand turun 7%, cuan 7%, TPIA turun 4%. Dan TPIA ini udah masuk ke MSCI. Jadi chartnya dia lagi masih downtrend, sideways mengarah ke downtrend. Jadi kita skip dulu. Terus kemudian kita mau lihat Petrosi. M-Trade ada nitip sendal di Petro. Per hari ini tadi ada ciri-ciri tanda-tanda mau breakdown juga. Nah, kalau besok dia masih begini bentuknya atau dia breakdown, besok kita bakalan bisa batasi risiko atau stop loss Petro.
ya, jadi kita bisa batasi risiko di Petro. Maka dari itu kemarin kita waktu masuk ke Petro itu kita nitip sedal satu doang itu, jadi nggak semua saham Papa PP kita beli ya, pas dia lagi retrace ke area ada pantulan di tanggal 28 Juli. Nangkep ya teman-teman ya, jadi kita nggak ngehajar dia di atas sini, di atas tuh di mana sih, di tanggal 18 Juli. Nah, itu pun juga porsinya 10% doang waktu itu gitu ya. Di tanggal berapa masuknya? Tanggal 28 Juli. Oke, kayaknya saya perlu pakai kacamata nih, minusnya kayaknya nambah. Kacamatanya ditok-tok jadi double dong. Yang nanya tentang saham-saham Papa PP ya itu ya. Terus kemudian BRPT, aku mau bahas BRPT deh. Biasanya ngelihat laptop sejauh ini tuh kelihatan, ini kok nggak kelihatan belakangan ini. BRPT ini dulu yang paling anak tiri, belakangan chartnya paling bagus. Cuman kalau menurutku sebaiknya wait and see juga ya. Jadi turun 2 hari ini dia masih berpotensi turun lagi sampai ke 2250-an kemungkinan. Dan kalau sampai ke 2250 baru tuh kita lihat formasi volumenya oke nggak. Kalau jatuh volumenya gede ya jangan dihajar beli. Tapi kalau jatuh dengan volume transaksi kecil, nah kita bisa tuh watch saham ini. Oke, saham Papa PP apalagi sih? Sementara itu dulu ya, yuk kita lihat dari grup lain yuk. Udah lama nih kita nggak ngelihat grup Bakri. Apa kabarnya ya saham-saham grup Bakri? Wah hari ini kayaknya bakalan banyak nih bahas saham. Atau kita mau bahas sentimen dulu, selingin sentimen dulu aja kali ya. Kita mau bahas sentimen dari OPEC Plus gitu. OPEC Plus yang dimana dia OPEC Plus ini negara-negara pengekspor minyak ya, itu mau menambah pasokan minyak ya. Dia mau menambah pasokan minyak, jadi jumlah minyak suplainya akan semakin bertambah mulai September 2025. Jumlahnya lumayan gede, 547.000 barrel per hari. Tujuannya supaya mereka bisa mengambil kembali bagian dari pasar yang selama ini direbut oleh negara lain seperti Amerika. Tapi mereka masih belum ngasih keputusan jelas sih soal apakah ke depannya tuh mau nambah pasokan lebih banyak lagi atau enggak. Impactnya ke harga saham jelas banget ya. Kenapa? Karena supply-nya jadi makin bertambah banyak ya. Dan kita mesti ngelihat demand-nya juga, demand atau permintaan gimana. Kalau kita bilang harga komoditas itu udah pasti kita melihat supply and demand. Nah, kalau demand kita perhatikan saat ini situasinya dalam jangka pendek ini agak kompleks. Kenapa? Karena permintaan dari China itu agak melemah. Pasokan dari Amerika, Brasil, Kanada, dan Guyana itu meningkat. Terus pasar global diprediksi surplus 2 juta barel per hari di kuartal 4 2025. Dan aku pernah sempat baca juga selain oil ya, akan ada potensi surplus baja. Nah kalau surplus baja itu yang kena impact negatifnya sektor batubara, karena batubara itu jadi bahan bakar ya untuk bikin baja. Nah kalau gitu ekspor batubara ke China apakah bisa melambat gitu? Mungkin sementara bisa. Nanti saya akan bahas tentang batubara setelah ini gitu. Nah terus kemudian harga minyak bisa turun, harga minyak Brent itu dari awal tahun turun 6,7%, tapi nanti mari kita lihat chartnya ya. Kita lihat chartnya gimana. Untuk WTI crude oil dan juga Brent crude oil gimana ya. Terus Trump juga ada nekan Rusia soal perang Ukraina dengan ancaman sanksi tambahan yang bisa mempengaruhi distribusi minyak global. Ini kebalikannya. Kalau tadi bikin supply bertambah, demand berkurang. Nah, sanksi dari Trump ke Rusia soal perang Ukraina ini membuat supply dari minyak itu jadi agak berkurang. Nah, jadi sebenarnya kalau sanksi dari Trump ke Rusia ini justru impactnya malah menaikkan harga minyak itu sendiri gitu. Jadi ada efek plus, ada faktor yang meningkatkan supply, ada yang menurunkan supply. Jadi kalau oversupply atau pasokan bertambah, harga turun. Kalau supply berkurang itu harga naik gitu loh. Jadi masih ada tarik menarik di sini gitu. Nah terus efeknya ke Indonesia ada plus minus sih sebenarnya. Kalau harga minyaknya turun itu impactnya harga minyak lebih murah, subsidi energi itu bisa ditekan dan mengurangi biaya beban APBN yang pastinya juga membantu perekonomian Indonesia. Tekanan inflasi lebih ringan terutama dari BBM dan logistik. Impactnya sangat penting sekali buat biaya distribusi, biaya logistik yang berpengaruh pada harga barang. Dan itu sangat sensitif di Indonesia belakangan ini terutama. Kenapa? Karena ekonomi lagi slow down banget dan kalian tahu sendiri berita dari pemerintah tuh aneh-aneh, yang dari PPATK, terus dari pajak ini, pajak itu.
saya melihat satu berita yang belum dikonfirmasi kebenarannya, katanya WA call disuruh langganan internet premium atau gimana, nggak ngerti lah, saya nggak ngerti lah, pokoknya kayaknya negara lagi kayaknya BU banget, butuh uang banget. Nah, kalau kita bicara secara saham, secara spesifik ya, bukan bicara soal perekonomian ya, kita bicara secara spesifik. Jika harga minyak itu naik dan turun, itu impactnya ke saham apa aja. Tadi ada sentimen negatif yang membuat suplai minyak naik, yaitu produksi dari OPEC Plus meningkat. Tapi ada juga sentimen positif dalam tanda kutip, karena Trump itu ada memberikan sanksi ke Rusia sehingga harga minyak bisa naik. Nah, ini sebenarnya kata positif dan negatif tuh dilihat dari POV mana dulu. Kalau POV dari orang-orang yang punya saham minyak, maunya harga minyaknya naik. Tapi kalau POV-nya orang-orang yang lihat perekonomian Indonesia secara keseluruhan, APBN Indonesia biar lebih ringan, maunya harga minyak lebih murah ya, supaya harga subsidi energi itu supaya subsidi energi bisa ditekan dan mengurangi beban APBN itu sendiri gitu. Oke, sekarang kita ngomong secara spesifik untuk saham-saham minyak aja dulu ya, karena di sini saya ngomongin tentang saham. Mari kita lihat yang ada di Tok yang Diet ya, kita lihat saham-saham yang berkaitan dengan minyak apa aja. Dan di sini tidak hanya minyak, tapi saya juga akan membahas saham-saham dari sektor energi. Nah, ini US Oil atau seringkali disebut juga dengan WTI Crude Oil. Beberapa waktu yang lalu ini breakout, cakep breakoutnya, tapi setelah itu turun. Beberapa hari ini balik jadi sideways lagi. Sekarang mari kita lihat Brent Crude Oil atau yang sering juga disebut dengan UK Oil. Nah, mirip kayak WTI Crude Oil, si Brent Crude Oil ini dia turun jadi sideways juga kayak gini. Oke, sekarang kita mau lihat yuk saham-saham yang terkait dengan energi atau minyak ini bagaimana. Nah, ini ada saham Elnusa Tbk. Beberapa hari terakhir dia jadi sideways juga mengikuti pergerakan harga minyak, dimana sideways ini pas banget menyentuh supportnya di 478, dan kita dari BEP jadi agak-agak rugi dikit nih, agak merah sedikit nih. Dan kalau misalkan breakdown dari 478, kita akan lakukan pembatasan risiko atau stop loss ya. Tapi karena dia pas di 478, dia tadi ada mantul hijau, kita wait and see dulu gitu. Pertanyaannya, 478 ini menjadi level yang bagus buat teman-teman yang mau beli saham ini. Aku kalau ngelihat sebenarnya ya, ini UK Oil dan juga Brent Crude Oil dan juga US Oil atau WTI Crude Oil ini pas deket banget dengan supportnya, garis yang warnanya ini, garis yang warnanya merah ini ya. Nah, terus ini, nah ini aku kasih warna merah ya. Berarti sebetulnya baik US Oil maupun UK Oil atau WTI Crude Oil atau Brent Crude Oil ini sebenarnya dua-duanya tuh pas dekat area support semuanya. Mirip banget kayak Elsa juga pas dekat dengan area support. Nah, jadi pertanyaannya kalau misalkan kalian mau buy untuk Elsa, buy on weakness, kalian pakai chart ini, pakai metode super trader, ya berarti mesti tahu stop lossnya juga ya. Turun di bawah 478, toleransi terakhir 470, mungkin sudah harus batasi resiko ya. Mungkin beda dengan stop lossnya and trade karena angka masuknya juga beda. Nah, yang saya ingin garis bawahi adalah satu hal yang sangat penting sekali. Banyak sekali di antara teman-teman yang DM saya tiba-tiba ngomong gini, aku beli saham ini terus rugi, gimana ya? Pertanyaan saya adalah, belinya dasarnya apa? Kenapa beli itu? Udah buat trading plan belum? Trading plan itu bukan cuma beli aja. Berapa banyak yang mau dibeli? Kalau misalkan rugi sampai terjadi kerugian, di angka berapa rela untuk stop loss? Berapa banyak rela beli dan rugi? Dan berapa banyak kira-kira profit taking itu trailing stopnya tuh gimana? Kita nggak target tapi pakai trailing stop. Nah, problemnya orang tuh justru fokusnya tuh di target. Salah banget, padahal targetmu itu belum tentu kecapai. Bisa jadi kecapai lebih, bisa jadi nggak kecapai. Makanya kita pakai trailing stop. Trailing stop tuh gini, ini harga saham beli di sini, stop loss tadi di sini kan ya. Kalau harganya naik, stop lossnya ikutan naik jadi BEP. Harga naik, stop lossnya ikutan naik. Harga naik, stop loss, itu namanya trailing stop. Ya, jadi ketika di atas ini trailing stop di sini, ini berarti pas dia turun di sini ini profit taking, bukan stop loss lagi. Nah, problem dengan trailing stop, banyak orang yang tidak tahu cara menentukan trailing stop itu dan terlalu dekat dengan harga sehingga kesentuh mantul, ya, kesentuh mantul, atau yang terlalu jauh, jadi orang-orang kayak ya kena ininya jauh banget dari level harga belinya. Ya, jadi
semua itu diajarin di M-Trade Academy. Ada caranya di M-Trade Academy. Bagaimana caranya supaya kalau habis stop loss nggak kena stop loss terus mantul lagi gitu ya. Oh ternyata dengan menghindari pola-pola sideways yang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Apakah dengan menghindari pola-pola seperti itu pakai sistem itu bisa 100% akurat? Pernah nggak sih udah pakai sistem breakdown mantul lagi? Pernah gitu, tapi kemungkinannya lebih kecil. Jadi tradingnya pastinya lebih oke. Yuk kita lihat lagi saham-saham dari sektor minyak-minyakan yang lainnya dan pastinya dari sektor energi, apalagi kalau bukan Medco. Nah, tadi Elsa itu udah dekat dengan area supportnya. Nah, Medco hari ini kita caw kena stop loss ya. Kita caw Medco tuh kena stop loss. Jadi M-Trade kena stop loss, saya juga ngomong, saya juga ceritakan apa adanya supaya teman-teman tidak menganggap bahwa stop loss itu tabu gitu. Jadi kalau memang mau berhasil dalam trading, stop loss itu nggak tabu ya. Kenapa orang-orang takut stop loss? Sebenarnya karena belinya kebanyakan dan yang diharapkan cuan-cuan-cuan aja. Dan ini breakdown di sini Medco dan tadi turun di terendahnya 1170 yang ditok-tok di YT, chartnya ada di Ellen May Official Igoy aku. Please follow juga Igoy mtrade_id karena di situ lebih komprehensif lagi info-infonya tentang saham di Igoy itu. Ya, di dekat 1170 ini ada MA200. MA200 itu nahan jadi support kuat banget. Lo kenapa di stop loss? Nanti kan kena MA ini kan mantul lagi ya. Nanti jadi kejauhan dari level belinya, Neng. Jadi stop lossnya jadi kejauhan dong. Kejauhan saya gitu ya. Ya kalau mantul, kalau jadinya sideways lagi lama kan kita menunggu. Oke, terus kemudian kita mau lihat saham kebanggaan M-Trade. Energi Mega Persada. Kenapa sih suka saham ini? Nggak ada suka nggak suka sih. Kebetulan aja pas kita lagi cuan dari saham ini dan kita nggak ada secara spesifik harus suka saham ini, enggak. Memang pas kita beli itu kita buy dari bawah tanggal 4 Juni. 4 Juni itu gambarnya di bawah sini, di bawah sini. Sekarang posisinya cuan 140-150%. Yang menarik meskipun teman-temannya dari sektor oil, energi ya, itu contohnya kayak Medco, Elsa itu turun. Si ENRG ini dia nggak mau turun, meskipun ya dia naiknya volumenya udah kecil gitu ya. Nah saran saya sih tinggal ngehold aja, ini nggak usah dikejar teman-teman. Loh tapi M-Trade bisa cuan segitu, saya mau ikutan. Loh salah, kalau mau ikutan saham yang lainnya atau ikutan belajarnya, kalau sudah naik setinggi ini kita tinggal ngehold saja gitu ya. Terus kemudian kita lihat lagi saham dari sektor energi yang bisa terpengaruh sentimen-sentimen yang tadi saya sebutkan. Itu ada saham Pegas, di mana saham ini sebenarnya masih sideways tapi sebetulnya tuh ada potensi. Nah ini kelihatan ada gap down gede banget, sebetulnya ini jatuhnya itu karena pembagian dividen sih ya. Ini karena dividen, waktu itu dividennya lumayan gede. Nah jadi ini sideways-nya menurut saya sih masih oke, masih normal aja. Buat yang mau masuk mungkin bisa wait and see dulu gitu ya. Terus sebaliknya, kalau tadi saham-saham yang berpotensi terpengaruh positif jika harga minyak naik, itu ada saham-saham itu tadi ya, Medco, Elsa, Pegas, terus energi, dan pastinya saham-saham lain batubara juga terkait loh gitu. Nah kalau saham-saham yang terimbas negatif karena harga minyak tuh salah kebalik, saham-saham yang benar, saham terimbas positif harga minyak naik itu tadi. Saham terimbas negatif jika harga minyak naik ada Unilever, ICBP. Sebaliknya jika harga minyaknya turun, Unilever, ICBP dan infrastruktur logistik, Jasa Marga, WSKT dan juga logistik yang lain ya, perusahaan distributor yang lain itu diuntungkan. Oke, jadi salah satu yang diuntungkan adalah saham Unilever. Teman-teman, disclaimer pastinya semuanya aku nggak lagi nyuruh kamu untuk beli saham ini ya. Jadi ini Unilever breakout pada tanggal 31 Juli dan juga pada tanggal 1 Agustus ya. Kemudian dia merah begini nih, artinya dalam jangka pendek siap-siap profit taking. Jadi kalau kalian mau beli ini sebaiknya tunggu dulu diskon sedikit turun di 1680 atau 1650. Sebenarnya kalau aku lihat saham itu saat ini lagi menarik. Kenapa? Karena pilihannya buat tektok itu banyak gitu loh. Jadi ketika dia uptrend naik dikasih retrace di saham A, nanti gantian yang lain naik uptrend, yang satu gantian ada kesempatan untuk retrace-nya. Jadi menurut aku sih marketnya lagi bullish banget enggak, tapi juga enggak bearish. Ada saham-saham yang
memang kita bisa tunggu retracementnya, dan Unilever salah satu yang menarik untuk di trading. Tapi aku personally lebih suka saham-saham dari sektor energi atau sektor komoditas apapun. EBT juga aku suka. Oke, terus kemudian mari kita lihat saham JSMR ya. JSMR ini sideways, belum ada tanda-tanda. Itu juga sebenarnya terimbas positif kalau harga minyak turun. BSKT juga, sektor konstruksi juga terimbas positif kalau minyak turun, tapi chartnya belum menarik. ICBP lagi downtrend banget kebetulan. Ini buat trading jangan dulu, tapi kalau buat investing ini lagi ada diskon buat value investing. Terus saham konsumen energi dan barang tahan lama, seperti contohnya Astra International, itu bisnis transportasi dan mobil ini bisa diuntungkan jika bahan bakar turun ya. Salah satunya Astra International ini termasuk yang bisa ditunggu retracementnya karena beberapa waktu yang lalu udah naik lumayan signifikan gitu. Oke, aku selingin lagi dengan berita makro. Kita lagi wait and see GDP Indonesia di kuartal 2 ya. Jadi besok ada rilis GDP Indonesia yang diperkirakan secara tahunan itu stagnan dari 4,87 jadi 4,8%, dan secara kuartalan atau 3 bulanan itu tumbuh dari minus 0,98 jadi 3,7%. Wah, ternyata secara kuartalan lumayan juga ya gitu. Terus ada yang mengingatkan dalam laporan terbaru Asian Plus 3 Macroeconomic Research Office AMRO itu menyebutkan bahwa rasio utang pemerintah Indonesia terhadap GDP itu berpotensi menembus 42% pada tahun 2029 gitu. Jadi katanya kalau nggak dijaga ini Indonesia bisa bubar loh 2030. Nggak usah takut ya. Jadi kalau aku mau bikin kalian live aku rame, aku bahas ini, aku bikin kalian takut, tapi aku mau kasih tahu kalian nggak usah takut gitu ya. Kenapa? Karena banyak banget prediksi-prediksi yang tidak terjadi. Ada juga yang terjadi, tapi menurut aku kalau prediksinya very long term gitu banyak yang tidak terjadi. Nah, pernah lihat nggak aku ngepost sesuatu yang sebenarnya terinspirasi dari buku Psychology of Money. Dulu tuh sempat ada satu profesor di tahun berapa ya, 98 kalau nggak salah, profesor Rusia tapi tinggalnya di Amerika. Dia memprediksi bahwa Amerika tuh bisa terpecah belah gitu. Nah ternyata gak terjadi ya, prediksinya tuh udah menakutkan orang banget. Dan tapi yang terjadi ketika setelah perang World War II, Jepang itu mengalami satu pertumbuhan secara ekonomi yang sangat luar biasa sekali. Tapi tidak seorang pun yang memperkirakan atau berani memprediksi itu ketika terjadi Perang Dunia Kedua. Kenapa? Karena Jepang pada waktu itu terjadi kelaparan besar ya, jadi kondisinya sangat chaos sekali, dan bahkan Jepang menjadi salah satu role model dunia pada waktu itu ketika dia mengalami pertumbuhan luar biasa. Nggak ada satu orang pun yang memprediksi hal itu. Kenapa? Karena banyak orang memprediksi sesuatu baik positif maupun negatif itu dengan melihat faktor-faktor yang terjadi saat ini. Ya, jadi saat ini buat memprediksi ke depan itu apa aja ya mereka taunya saat itu. Ya, tapi setelah terjadi bertahun-tahun berikutnya ternyata ada faktor lain-lain, perkembangan lain lagi yang membuat kondisi perekonomian dunia berubah. Aku kasih contoh. 10 tahun yang lalu, mungkin ada ekonom yang menebak Amerika bakalan begini, Indonesia bakalan begini. Kalau presidennya bukan Trump, dengan presidennya Trump, hasil analisisnya berubah nggak? Berubah dong. Kenapa? Karena Trump kasih perang tarif, kebijakannya ada banyak sekali berubah. Nah itu berubah secara ekonomi. Oke, dulu aku ingat kayak berapa tahun kemarin ya, diprediksi Indonesia jadi negara yang begini di tahun begini, gitulah. Presidennya, katakan ini presidennya Pak Prabowo, atau jika yang terpilih adalah presiden yang lain, kira-kira berbeda nggak arah ekonominya? Beda. Kenapa? Karena kebijakan yang diambil oleh pemimpin negara itu juga berbeda. Maka dari itu kalau ada prediksi yang sampai lama bertahun-tahun ke depan, kamu nggak usah takut, kondisi masih bisa berubah. Yang paling penting adalah cash is the king. Jadi duitmu jangan dicemplungin di kripto semua kalau lagi FOMO atau lagi PT. Jangan cemplungin di saham semua kalau kamu lagi untung banyak. Kenapa bisa ngomong kayak gini? Pelajaran, pengalaman
ya. Jadi cash is the king, investasi yang lain juga penting. Kamu investasi emas, obligasi yang lain juga penting, yang liquid ya. Oke, terus kemudian aku mau bahas tentang batu bara. Tadi aku udah bahas tuh tentang energi dan aku bilang mau bahas tentang batu bara. Nilai ekspor batu bara Indonesia itu turun. Ya, jadi Badan Pusat Statistik tuh melihat nilai ekspor batu bara di first half 2025 atau Januari sampai Juni itu turun 21,1% secara tahunan dibandingkan dengan tahun lalu. Dengan volume ekspor juga turun 6% secara tahunan. Terus kemudian harga rata-rata average selling price itu juga turun sekitaran 15,9%. Siap-siap tahun 2026 ke depan jika ada pembagian dividen batubara, maka dividennya mungkin tidak akan setinggi tahun-tahun sebelumnya. Kenapa? Karena tahun ini di first half penjualan batubaranya turun. Nah biasanya, dan ini juga nggak perlu takut, kenapa? Cyclical, nanti di semester kedua biasanya penjualan batubara naik. Salah satu penyebabnya adalah musim dingin di China, ya. Jadi butuh banyak batubara untuk penghangat, ya. Terus kemudian di India juga membutuhkan batubara. Kompetitornya Indonesia buat batubara siapa sih? Australia. Oke. Jadi saham-saham batubara kabarnya bagaimana? Yuk, mari kita lihat yuk saham-saham batubara kabarnya gimana. Oke. Mari kita lihat ya beberapa saham batubara. Kita lihat chartnya. PTBA sideways terus di level 2380 ya. Sementara masih ketahan di area tersebut dan berpotensi untuk mantul di 2380. Jadi sementara 2380 kalau misalkan kamu mau nawar, mau beli, ini jadi area best price, tapi kamu mesti siap-siap sideways-nya lama banget gitu. Ini area murah sih sebenarnya kalau misalkan kamu mau dividend investing. Tapi aku disclaimer dulu, dividennya mungkin nggak sebesar tahun lalu karena penjualan batubara tahun ini kan turun. Oke, terus kemudian ITMG ini juga perusahaan yang rajin bagi dividen batubara. Ya, di M-Trade ini udah cuan sekitar berapa persen ya sampai hari ini. Dia cuan sekitaran, ini cuan 3%, baru 3%-an, tapi dapatnya chartnya dapatnya pas di bawah banget di sini. Posisinya lagi nanggung di tengah-tengah sideways-nya, jadi wait and see dulu. M-Trade tinggal ngehold aja. Jadi kalau dilihat secara charts batubara PTBA lebih murah. Terus kemudian Disco, chartnya Disco. Kemudian ada Indika Energy beberapa hari yang lalu itu habis breakdown ya. Jadi M-Trade ada stop loss ya di sini, dan ini ada candlenya, ini candle bearish, dua candle ini. Jadi kita masih wait and see dulu untuk re-entry karena baru aja breakdown, jadi kita nggak masuk dulu. Oke, terus kemudian mari kita lihat DOIT ya. Jadi kita mix dengan kontraktor batubara. Sementara DOIT ini masih sideways di bawah, belum ada tanda-tanda yang signifikan gimana meskipun masuk ke watchlist. Dan kita lanjut move ke sektor ke Bumi deh, Bumi Resources deh. Kita ke Bumi Resources pas di support juga tapi lagi sideways, jadi kayaknya lagi kalem-kalem aja saham-saham batubara ini. Kita lanjut ke grup Bakri ya. Jadi udah bahas Bumi, kita lanjut ke grup Bakri. Dewa cakep banget, tunggu retracement atau turunnya sekitaran 210 sampai 202-an ya buat Dewa ini. Jadi Dewa ini masuk ke watchlist kita. Wah, ini dapat bocoran satu watchlist nih, dimana M-Trade ada beberapa watchlist yang lain. Watchlist utamanya dibahas di morning briefing M-Trade gitu. Kok nggak dibahas di sini? Ya adalah dibahas morning briefing M-Trade ya. Oke. Terus kemudian aku mau move on dari sektor batubara. Aku mau bahas saham-saham dari grup MTech dan grup Bukalapak. Nah, kinerja Bukalapak secara tahunan ini pendapatannya naik 28%. Tapi laba bersihnya naik 161,8% secara tahunan atau 219% secara kuartalan. Naik tinggi didorong oleh pendapatan pada sektor gaming 199,6% secara tahunan dan 23,5% secara kuartalan. Jadi gara-gara gaming ya gitu. Terus kemudian SCMA pendapatannya naik pendapatannya turun 0,2% tahunan, laba bersihnya turun 2,1% secara tahunan. Nggak ada yang signifikan dari SCMA ya. SCMA tuh masih satu grup dengan Bukalapak dan juga MTech.
Terus kemudian MTech, anak usaha MTech sendiri Superbank itu katanya mau IPO, PT Superbank Indonesia, anak usaha MTech yang juga didukung oleh Grab, OVO, Singtel dan Kakao Bank ya, dirumorkan katanya bakalan IPO. Blue by BCA juga katanya bakalan IPO. Terus kinerja Superbank ini di semester 1 2025 itu naik 171% pendapatannya. Ya, jadi dia mulai cuan 20 miliar dari sebelumnya rugi banyak gitu. Oke, terus aku mau bahas 3 saham itu secara teknikal kabarnya bagaimana. Yuk mari kita lihat yuk. Di sini kok bumi lagi sih. MTech, Bukalapak sama apa? SCMA. Wah, MTech-nya naik banyak. MTech-nya naik banyak. Ya kadang-kadang tuh ya saham tuh ya. Aku tuh ngomong sama tim aku gini. Ini tuh breakout-nya, beli breakout-nya nih. Waktu itu kan sore hari candle-nya turun. Ngantuk. Ini aku bilang beli breakout-nya tuh kayak kurang sip gitu loh, kurang menarik. Kenapa? Ya ini ada pattern scallop, tapi ini breakout-nya di sini kayak kurang confirm gitu loh. Setelah kita tunggu beberapa hari ya kita pakai sistem aja, belum jual, belum kena stop loss apa ya, kita nggak jual, nggak kena trailing stop. Kemudian pada hari ini dia rally, kita udah ada beberapa hari yang lalu, tinggal nge-hold aja. Kalau bentuknya kayak gini potensi bisa naik lagi, bisa ke 840 nggak? Kemungkinan bisa, cuman ini udah bukan waktunya buat beli, tapi untuk hold aja. Terus kemudian Bukalapak ini juga sama, M-Trade juga ada di Bukalapak. Di sini M-Trade udah cuan sekitaran 13%-an, sama seperti dengan MTech tadi waktu beli di sini Bukalapak. Saya ada bilang tuh yang ikut M-Trade mungkin ingat ya, saya ada bilang ini saya nggak favorit gitu loh. Cuman ya kenyataannya naik, ya udah kita pakai sistem aja, jangan pakai perasaan. Pelajarannya kayak gitu. Jadi kadang-kadang saham yang kita jagoin bisa tiba-tiba naiknya tuh kayak dikit doang, tapi saham-saham yang kita nggak suka naiknya bisa lebih cepat. Maka dari itu prinsipnya kalau pakai money management kita nggak boleh pakai perasaan. Itu pelajaran hidupku ketika trading. Jadi dulu kalau yakin aku masukin duitnya gede, tapi kalau nggak yakin masukin duitnya kecil. Ternyata pas nggak yakin malah untung, jadi duitnya kecil kan, tapi pas yakin malah rugi. Nah aku ngulang-ngulang ini berkali-kali. Maka dari itu jangan pakai perasaan, pakai sistem. Kalau salah sistem masuk ya udah kita buy, belum kena stop loss kita gak stop loss. Kurang lebih seperti itu. Oke, terus kemudian aku mau bahas lagi, tadi Bukalapak, MTech sudah, ke SCMA ya. SCMA, aduh, aku mau ngebahas sedikit US stocks sebelum saya bahas lagi Indo stocks ya. SCMA ini di sini juga sama, udah naik 2 hari berturut-turut, tinggal ngehold aja. Kalau mau buy tunggu retracementnya, bisa naik sampai 2, 3, 4 lagi ya, kita tinggal profit taking aja. M-Trade sudah profit taking untuk jangka pendeknya. Jadi di sini M-Trade banyak udah profit taking ya untuk saham-saham jangka pendek. Ya ini banyak yang hijau secara kinerja juga bagus nih ya. Oke, terus kemudian aku pengen ngebahas sedikit tentang US Stocks. AMD ini punya CEO-nya Lisa Su, dia sepupunya Jensen Huang, masa kecilnya nggak tumbuh bersama, tapi bisa buat perusahaan yang jadi kompetitor ya. Nah ini juga perusahaan yang bagus, dia lagi uptrend. Kalau misalkan mau nunggu sekitaran retracement ya sekitaran 162an juga oke. Ya jadi tunggu aja sekitaran level 162an. Kenapa sih nggak mau buy breakout? Sabar say. Kalau dikasih retracement kasih murah, kenapa selalu hajar di atas? Mindset saya sudah mix gitu. Jadi dulu ketika saya belajar dengan guru-guru saya di Amerika, mereka tuh hajar ke atas terus, buy high sell higher, buy high sell higher. Mereka nggak mau tuh yang tipe yang beli di bawah sini. Masuk akal, betul. Kenapa? Karena trading itu namanya follow the trend. Kalau dia naik, kalau ke bawah mah namanya nge-short. Tapi akhirnya saya combine strateginya, nggak terus beli hajar breakout di atas tapi tunggu retracement di bawah, kayak gini, tunggu retrace di bawah dari uptrend, tunggu retrace-nya ke bawah.
Oke, di Indonesia saham Indo kita ada beberapa yang lagi retrace. Oke, balik lagi ke Indo Stocks. Di sini ada APLN, very beautiful pattern per hari ini, tadi pagi juga masuk ke dalam watchlist. Terima kasih pada tim Coach M Trade yang udah kasih tahu ya masuk watchlist, dan hari ini moncer 8%. Lagi-lagi kalau udah naik kayak gini, kalian mesti masukin ke daftar watchlist kalian untuk retracement. Retracementnya 104 ke bawah. Nah, jadi M Trade yang tinggal ngehold aja. APLN juga masih potensial. Secara kinerja meskipun first half turun pendapatannya dan ruginya juga membesar, tapi marketing salesnya dia naik ya untuk APLN ini. Aku sih nggak terlalu perhatiin fundamental untuk APLN. Asri Alam Sutra juga sama, hari tadi kita buy on weakness pas dia mulai aktif, dan Asri APLN ini biasanya gerakannya mirip-mirip sama, kurang lebih mirip ya. Dia bakalan berpotensi bisa sampai menuju level kemungkinan 180 190-an. Disclaimer on, ini bukan suruh kamu beli di ketinggian. Oke? Terus aku mau cerita sedikit tentang saham Kraft Heinz ya. Aduh disco ini, KHC, The Kraft Heinz Company. Nah, ini kalau buat trading bisa lah kita tungguin retracementnya di sini. Cuma cerita sedikit tentang Warren Buffett. Warren Buffett tuh ternyata rugi loh di Kraft Heinz ini. Kenapa? Ya, dia punya 27,4 sahamnya lewat Berkshire. Jadi tahun 2015 Kraft Heinz tuh merger dengan bantuan Warren Buffett ya gitu. Tapi sekarang malah nggak sekuat harapannya di awal. Kenapa? Karena inflasi, orang-orang jadi ngirit beli makanan kemasan, dan orang Amerika makin suka makanan sehat gitu. Jadi makanan olahan tuh makin ditinggalin, sehingga performanya Kraft Heinz tuh turun. Alhasil di kuartal kedua 2025 Warren Buffett tuh floating loss 3,8 miliar gitu ya. Jadi belum jual sahamnya, tapi Buffett pelan-pelan sudah mulai exit, udah mulai undur gitu. Jadi di bulan Mei Kraft Heinz tuh mengumumkan Berkshire nggak lagi megang kursi di dewan direksinya dia, artinya udah mulai mengurangi posisi. Nah, jadi pengalaman rugi lainnya tuh bukan cuma di Kraft Heinz, tapi Warren Buffett pernah rugi di IBM, ya pernah rugi di yang lain-lain lagi lah. Tapi kinerjanya Berkshire secara jangka panjang masih cukup sustainable. Jadi kalau kita memperhatikan di sini, Warren Buffett tuh punya satu kelebihan dibandingkan dengan banyak orang lainnya, dan itu yang membuat dia berhasil. Apa tuh? Satu, rendah hati bukan rendah diri, punya humility. Dan ketika dia salah, dia mengaku tuh dia salah. Ya, jadi dia salah, dia mengaku dia salah. Sehingga apa? Sehingga dia nggak ada gengsi, dia nggak peduli kayak orang mau menilai dia seperti apa. Dan dari situ Warren Buffett itu dia mau dan mampu memperbaiki diri. Pertanyaannya adalah, loh kalau misalkan dia namanya jelek, orang-orang exit dong dari Berkshire Hathaway, duitnya. Tunggu dulu, Warren Buffett tuh beda banget dengan perusahaan fund manager atau aset management lain yang mengelola dana uang banyak, uangnya orang banyak atau retail. Nah, Warren Buffett tuh nggak kayak gitu. Jadi Berkshire itu dia mengelola uang perusahaan sendiri, yang mungkin diantaranya ada uangnya pemegang saham, ada uang orang lain juga, tapi bukan secara khusus ditaruh di dalam satu fund untuk dimainin gitu loh, nggak kayak gitu. Nah, jadi di sini Warren Buffett itu punya satu kebebasan untuk dia tuh nggak perlu mikirin orang-orang yang FOMO dalam jangka pendek, yang mau yang panik-panik mau keluarin duitnya gitu ya. Itu alasannya dia nggak mau bikin fund manager gaya-gaya kayak yang di luar sana. Dan itu juga alasan saya juga kalau misalkan ada yang nanya, kelola duit dong, saya bilang nggak mau malas. Kenapa? Karena baru gerak dikit, ada retrace turun dikit, udah pada panik, minta keluar, pas naik nggak mau ngehold, malah pada exit. Jadi strateginya tidak berjalan dengan sempurna. Itu sedikit cerita tentang Warren Buffett yang sangat menarik sekali. Bisa dilihat kontennya di Igoi aku, dan di TokTok juga ada. Oke, aku mau bahas pertanyaan kalian, aku mau buka kolom komen. Oke. Apa tadi? Emak gak jadi arah. Cuan udah dibahas di awal banget. Cuan, CDIA, Toba, AMMN, Tekim. Cuan, AMMN saya udah bahas di awal banget. Saya bahas CDIA, Toba, Tekim ya. CDIA.
CDIA hari ini naik sideways aja. Aku sih masih wait and see sampai dia patternnya terbentuk dengan baik, dengan sempurna. Lo nggak FOMO Miss, kalau misalkan dia uptrend sampai cuan banyak, lah udah cuan dari saham yang lain juga kok ya, Energi, PGEO, banyak saham yang lain, Toba, saham macam-macam ya, DSNG, TAPG, M-Trade cuan puluhan sampai 100% lebih gitu loh. Jadi nggak usah FOMO sih, ini patternnya masih belum ada pattern yang jelas. Hari ini naik lagi, ya kalian kalau mau profit taking bertahap boleh, kalau cuman punya sedikit lot nge-hold juga nggak masalah. Oke, terus kemudian tadi ada saham Toba yang juga ditanyain, kalian denger nggak suara ngoroknya? Ara kenceng banget di bawahku. Toba kemarin breakout dari pattern flagnya dia, dan per hari ini dia retrace, it's very normal retracement, masih retrace normal kayak gini. Jadi malah justru area masuk sebenarnya buat yang kalian belum masuk gitu ya, sedangkan M-Trade malah sudah profit taking untuk jangka pendeknya. Untuk jangka menengahnya kita masih nge-hold. Terus kemudian selain Toba ada apa lagi ya? Ada ADMR yang ditanyain sama Tekim ya tadi ya, nih Firman nanya ADMR. Kita bahas Tekim dulu yuk. Kita bahas Tekim ya. Tekimnya masih oke sih, nge-hold aja, tapi kalau untuk masuk agak nanggung ya. Terus kemudian ADMR, aku mau bahas ADMR-nya. Ih, cakep loh, masih cakep loh. Tapi butuh menanti ya, kayak restoran Padang, sabar menanti. Retracement-nya masih oke di sini. Oke, terus kemudian MDKA. MDKA saat ini juga lagi retrace, base price 2270 sampai 3360. Kira-kira itu aja yang ingin saya sampaikan teman-teman. Malam hari ini lagi ada promo untuk M-Trade 1 tahun sampai hari Sabtu nanti. Teman-teman yang pengen join M-Trade bisa DM aku promo EMT dan nanti akan dibantu sama tim aku. Kalau bisa langsung tulis aja promo EMT, nama dan nomor kamu ya gitu. Jadi biar langsung dikontak sama tim aku lewat nanti. Terus kemudian apa nih nanti aku kena ditok-tok kalau ngomongnya itu diperjelas. Terus yang mau belajar gratis hari Sabtu tanggal 10 hari Minggu tanggal 10 Agustus jam 4 sore bisa daftar webinar M-Trade Start hari Minggu jam 4 sore 10 Agustus hari Minggu jam 4 sore ada webinar M-Trade Start. Biasanya kita adakan hari Sabtu, kali ini hari Minggu. Super Trader for Stock and Crypto, langsung aja belajar tentang cara trading gratis. DM aku M-Trade Start, di kamu dikasih linknya. Oke. Promo M-Trade DM aku. Thank you so much Johanfu semuanya, MBMA semuanya. Harum menarik, coba dibahas besok aja di morning briefing M-Trade ya. Ada saham-saham lain yang menjadi watchlist kita dan menarik. Aku malam ini mau main dulu sama Ara. Hari ini belum sempat main sama Ara. Sini Dut, Bobo. Sini sayang. Nanti Uncle mau lihat. Sini. Aduh. Gak mau. Aduh berat. Wah. Anak kesayangan. Halo Anti Uncle. Mesti lo. Udah. Itu tuh lihat situ. Ini berat loh, dia ngolet-ngolet gini dia. Ini dia berat banget kalau dia lagi ngereok. Dia kayak nggak mau lihat mukanya sendiri. Kalau lihat kamera atau cermin takut, nah kan? Dia takut sama mukanya sendiri hitam-hitam. Coba lihat kamera, tuh nggak mau. Lihat kamera. Sayang ya. Dadah, Tiankel. Salam profit, happy cuan. Oke, turun. Dadah. Good night. Saya DM ya Kak Ellen. Siap. Berapa kilogram? 12 sama 13 ya? Aduh, shading. Dah, Ara jutek. Lebih tepatnya dia pemalu. Bye. Dah Yoga.